Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang tergabung dalam Persekutuan Mahasiswa Kristen Pasca Sarjana ITB dan juga ada teman-teman dari UPI. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Engli Herianto Ndaumanu. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya alumni dari Teknik Fisika ITB dan dulu juga melayani sebagai badan pengurus TMK Pasca Sarjana ITB. Terima kasih kepada badan pengurus dan terima kasih kepada Tuhan yang telah mempercayakan saya untuk memimpin sharing firman Tuhan pada hari ini. Kita akan sama-sama belajar tentang tema dosamu telah dibayar lunas. Ini tema yang diberikan oleh badan pengurus kepada kita hari ini. Ini adalah tema sebagai respon atas perayaan Paskah yang sudah kita rayakan bersama. Jadi maksudnya supaya kita kembali merefleksikan kembali tentang pengorbanan Kristus bagi keselamatan kita, pengorbanan Kristus bagi dosa-dosa kita, dan apa yang harus kita buat untuk membalas atau meresponi pengorbanan Kristus itu bagi kita. Nah, dengan tema ini, dosamu telah dibayar lunas, saya tertarik dengan dua kata yang terakhir di sini, kata dibayar dan kata lunas. Kalau mengacu pada kata dibayar lunas, ini kita langsung berpikir pada suatu keadaan di mana ada seseorang yang berhutang dan ada seseorang yang dihutangi. Lalu orang yang berhutang ini datang membawa sesuatu untuk membayar kepada orang yang dihutangi tadi. Nah, apa yang dibayarkan? Ya, dibayarkan adalah sesuatu yang telah disepakati oleh mereka berdua. Entah apapun juga itu, mau uang, mau barang, mau apapun itu, yang penting sesuatu yang telah disepakati oleh mereka berdua. Ini pada kata dibayar lunas. Lalu kalau dikaitkan dengan dosamu telah dibayar lunas, ini pasti sebagai orang Kristen, kita langsung bisa menuju kepada apa yang Yesus lakukan di salib. Jadi dosamu dibayar lunas, ini mengacu kepada kematian Kristus di salib. Yesus membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Namun ini tidak boleh diartikan bahwa Allah berhutang, makanya melalui Yesus Kristus, dia membayar semua hutang-hutangnya dia. Gitu. Tidak boleh diartikan demikian. Kenapa? Karena Allah tidak berhutang kepada siapapun juga. Allah tidak berhutang. Lalu, kalau begitu, apa maksud kata dosamu telah dibayar lunas ini? Mari kita telusuri bersama apa maksud dari tema ini. Kalau kita lihat baik-baik, setelah manusia jatuh dalam dosa, kita tahu ceritanya di kitab Kejadian 3. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami kematian yang hebat. Ya, kematian maksudnya di sini bukan secara fisik yang dibicarakan oleh Alkitab, tapi kematian rohani. Itulah kematian yang hebat, di mana Adam dan Hawa yang dulunya begitu dekat dengan Tuhan, begitu akrab dengan Tuhan, ketika mereka memilih satu kali untuk tidak taat dengan apa yang Tuhan katakan, mereka mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Tuhan menghukum mereka, dan mereka tidak lagi bisa menikmati hubungan yang akrab dengan Tuhan, sama seperti sebelumnya lagi. Nah, ketika mereka berpisah dari Tuhan, Adam dan Hawa serta keturunan-keturunannya benar-benar diperbudak oleh dosa. Jadi Tuhan sudah tidak bersama dengan mereka lagi. Sekarang keturunan-keturunan Adam dan Hawa itu diperbudak oleh dosa. Makanya ini sama seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Roma 7 ayat 13-25. Di situ Paulus mengatakan bahwa manusia yang telah berdosa, tapi di situ Paulus menggambarkan dirinya yang telah berdosa itu tidak bisa melakukan sesuatu untuk melawan kehendak dosa. Dia betul-betul diperbudak oleh dosa. Dia betul-betul diperdaya oleh dosa. Kalau kita di situ lihat di Roma 14 seperti yang saya tuliskan di sini, bahwa Paulus terjual di bawah kuasa dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Itu ayat 14. Sementara ayat 25, Paulus mengatakan bahwa jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani dosa.
Manusia yang jatuh dalam dosa, dia terjual dan dia hanya melayani hukum dosa. Ayat 25 di sini Paulus bilang, dengan akal budiku dia tahu. Dengan akal budinya dia tahu bahwa dia harus melayani Allah. Tetapi kuasa dosa yang begitu besar membuat dia harus melayani hukum dosa. Saya coba untuk mencari tahu lebih dalam tentang kalimat-kalimat ini, khususnya pada kalimat melayani dan pada kalimat terjual di Roma 7 ayat 14 dan 25 ini. Nah, saya menggunakan software Xword di sini. Kalau teman-teman lihat, ada Roma 7 ayat 25, itu yang ada tanda merah. Saya coba sorot di kata serve, yang simbolnya bertuliskan G1398 di situ. Saya coba sorot ke kata serve, lalu muncul kata ini, douleo, bacanya dolyo. Nah, kata dolyo ini berarti to be a slave atau menjadi budak, slave atau budak. Ini maksud dari kata ini. Nah, kata dolyo di sini adalah kata kerja. Tapi kalau dia menjadi subjek, itu katanya berubah menjadi kata doulos. Nah, kata doulos ini adalah kata yang sama dengan douleo tadi, tapi doulos ini adalah subjeknya. Ini sama seperti melayani adalah kata kerjanya, atau sama dengan douleo tadi, melayani sebagai budak. Lalu pelayan itu adalah doulos di sini. Doulos diterjemahkan dalam Alkitab Bahasa Indonesia sebagai hamba Tuhan, atau bisa juga disebut sebagai doulosnya Tuhan. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, ada beberapa kata yang dipakai oleh Alkitab untuk menggambarkan kata hamba tadi, untuk menggambarkan hamba. Selain doulos, ada kata diakonos, ada kata hiperaton, dan lain-lain. Tapi di sini Alkitab memakai kata doulos, berasal dari kata douleo tadi. Nah, apa sih doulos itu? Doulos itu seperti ini. Doulos itu adalah budak-budak yang seperti ini. Budak-budak yang dijual dan dibeli dengan bebas. Budak-budak yang tidak bisa melakukan sesuatu di luar kemauan Tuan. Jadi Tuan seret dia kemana, atau sang penjual budak seret dia kemana, dia ikut saja. Tuan suruh dia bikin apa, dia ikut saja. Sampai tiba waktunya, mereka akan dibawa ke pasar perbudakan, dijual bebas di situ. Dikasih harga tawar-menawar seperti kita beli anjing, beli babi, atau beli benda-benda lainnya. Jadi mereka ini betul-betul kalangan yang tidak dihargai, si kelompok-kelompok doulos ini. Nah, kalau harga cocok, si kelompok-kelompok doulos ini akan dibawa pulang oleh Tuan dan akan dijadikan milik kepunyaan dari sang Tuan. Lalu apa pekerjaan dari doulos ini? Melakukan apapun yang diperintahkan oleh sang Tuan. Tuan suruh mereka mati, mereka mati. Tuan suruh mereka kerja A, mereka harus kerja A. Nah, bersyukurlah para doulos ini kalau mendapatkan Tuan yang baik. Tapi kalau mereka mendapatkan Tuan yang jahat, nah itu nasib mereka benar-benar sangat sial. Paulus menggambarkan manusia yang jatuh dalam dosa adalah seperti ini. Diperbudak oleh dosa, melayani dosa. Sehingga yang tadi Paulus bilang bahwa dia tahu bahwa dia harus melakukan yang benar. Dalam pikirannya, dia melayani Allah. Tetapi karena kuasa dosa begitu besar, dia adalah doulosnya dosa. Jadi sekarang dia harus melayani dosa. Itu konsep yang diberikan oleh Paulus tentang bagaimana manusia diperbudak oleh dosa. Dosa benar-benar membuat manusia menjadi budaknya. Dosa benar-benar membuat manusia menjadi doulosnya. Pada zaman Yesus, atau pada zaman yang lebih kuno, atau beberapa abad setelah zaman Yesus, orang-orang pasti tahu konsep ini, bahwa untuk membuat sang doulos lepas dari tuannya, itu hanya ada dua cara. Yang pertama adalah dengan kewenangan mutlak dari tuannya untuk melepaskan dia. Jadi tuannya bilang, sekarang kamu bebas. Si doulos
bisa bebas. Tapi ketika manusia diperbudak oleh dosa, dosa tidak membiarkan manusia bebas begitu saja. Nah, itu konsep yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara membebaskan dulos-dulos ini dari tuannya yang lama? Yaitu sang penebus harus membeli dulos-dulos ini, harus membeli hamba-hamba ini dengan harga yang ditentukan oleh sang tuan yang lama. Itu yang harus terjadi. Nah, dalam bagian ini, Yesus sebagai sang penebus harus diwajibkan membeli dulos-dulos ini. Kita semua manusia-manusia berdosa dari tangan dosa. Dan Yesus membelinya dengan harga yang sangat mahal. Masih ingat apa ya konsekuensi dari ketidaktaatan Adam dan Hawa? Ya, ketidaktaatan mereka. Konsekuensinya adalah kematian. Jadi kalau Yesus mau mendapatkan kembali manusia-manusia yang berdosa ini, Yesus harus membayar dengan harga yang mahal, yaitu kematiannya dia sendiri. Kitab Surat Petrus menggambarkan itu. Bukan dengan barang yang fana dia menebus diriku, tetapi dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas perak, tetapi dengan tubuhnya sendiri, dengan darahnya sendiri yang sangat mahal. Itu yang digambarkan oleh surat Rasul Petrus. Nah, Yesus melakukan itu. Untuk menebus kita, dia bahkan mati di kayu salib. Dan Yesus bukan hanya mati. Yesus mati dengan cara yang terhina. Yesus bukan hanya mati, tapi dia kasih bonus. Bonusnya apa? Kematian yang paling hina. Ini sama seperti kita membayar sesuatu plus bunga. Dan Yesus melakukan itu semua untuk mendapatkan hak kepemilikan atas diri kita. Hak kepemilikan atas diri kita yang telah dikuasai oleh dosa. Itu yang Yesus lakukan bagi kita. Untuk apa? Supaya kita yang telah dibelinya dia dari harga yang mahal, supaya kita yang telah dibeli oleh dia dengan darah yang mahal itu, sekarang tidak lagi melayani dosa, tetapi melayani dia. Ya, inilah konsep penebusan, inilah konsep penyelamatan yang diberikan oleh Yesus bagi kita. Jadi ketika kita orang-orang Kristen yang mengaku sudah ditebus oleh Yesus, yang mengaku sudah diselamatkan oleh Yesus dengan darah yang mahal itu, kita tidak bisa hanya duduk diam saja. Kita tidak bisa hanya bilang, oke, Yesus terima kasih saya sudah selamat, sekarang saya hanya duduk diam menikmati keselamatan saya, tunggu kapan engkau memanggil saya dan saya menerima surga. Tidak seperti itu. Tapi kalau kita mengerti baik-baik konsep doulos ini, konsep budak yang harus dibeli dengan harga mahal, berarti sekarang kita berganti tuan, kita berganti kepemilikan, kita berganti penguasa. Dulu kita melayani dosa, tetapi sekarang kita melayani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita melayani Yesus Kristus sebagai Tuhan yang baru, sebagai Tuhan atas hidup kita. Itulah sebabnya kenapa di salib Yesus mengatakan satu pernyataan yang luar biasa ini. Yohanes 19 ayat 30 mencatat, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, pernyataan sudah selesai di sini. Ini adalah satu pernyataan yang penting. Kata sudah selesai di sini jangan dianggap sebagai ini adalah satu pernyataan yang pasrah. Sudah selesai. Atau ini seperti satu pernyataan yang dimana teman-teman yang pacaran mungkin baru saja putus, lalu berkata, waduh hubunganku dengan dia sudah selesai. Ini bukan bermakna seperti itu, sudah selesai di sini. Ini bermakna yang sangat dalam. Orang-orang Yahudi selalu membubuhkan tanda sudah selesai, atau dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai tetelestai. Orang-orang di sana sering membubuhkan tanda tetelestai sebagai cap di atas kwitansi kalau hutang sudah dibayar lunas. Setiap kali hutang sudah dibayar lunas, dicap tetelestai atau sudah selesai. Jadi kata tetelestai ini dipakai bagi sebuah keadaan bayar hutang piutang yang sudah lengkap atau sudah genap. Sudah genap. Nah, sayang bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris tidak mampu untuk menggambarkan apa sih makna kata tetelestai ini sebenarnya. Saya coba cari beberapa sumber yang membahas tentang apa makna kata tetelestai ini. Dan ada salah satu sumber mengatakan demikian, bahwa tetelestai ini memiliki makna bahwa perbuatan yang sudah selesai dengan sempurna, yang sudah
uh, kegiatan yang sudah selesai dengan sempurna, tetapi dampaknya itu masih berlaku sampai masa depan. Sampai masa depan. Ini kalau dalam tensesnya itu dipakai tenses perfect tense. Jadi sudah selesai sekarang, tapi masih berlangsung sampai masa depan. Ini kalau kita mau kaitkan dengan apa yang Yesus lakukan untuk membayar hutang dosa kita, maka Yesus mau katakan bahwa dosa kita telah selesai. Dosa kita sudah selesai. Dan sekarang kita telah menjadi miliknya Dia. Dia telah membayar lunas kita dari pasar perbudakan. Dia telah menebus kita dari tuan kita yang lama, iblis. Dan ketika Yesus mengatakan tetelestai di atas kayu salib, itu bukanlah sebuah pernyataan pasrah. Itu bukanlah sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa sebentar lagi nyawaku sudah selesai. Bukan hanya sampai situ. Tetelestai adalah sebuah proklamasi kemenangan yang Yesus katakan. Sebuah proklamasi kemenangan bahwa Dia telah menyelesaikan tugas-tugasnya Dia dengan baik. Itu tetelestai. Nah, ada satu makna yang lain mengenai tetelestai. Tetelestai ini itu hanya boleh dikatakan oleh orang-orang yang sudah menyelesaikan tujuannya. Jadi misalkan kita yang masih kuliah di Pascasarjana ITB, kita hanya bisa bilang tetelestai kalau kita sudah ada di Sabuga sambil pegang ijazah Pascasarjana kita, pegang ijazah master kita. Itu baru kita bisa bilang tetelestai. Nah, kita bisa bilang tetelestai misalkan kalau tujuan kita adalah membuat jurnal. Lalu jurnal kita tembus ke Scopus. Kemudian kita dengan lega, dengan penuh kemenangan berkata, tetelestai. Jadi tetelestai ini tidak bisa dikatakan oleh sembarang orang. Ingat ya tadi saya bilang, misalkan konteksnya kalau orang putus pacaran, itu tidak bisa dikatakan tetelestai. Orang putus itu gagal, gitu. Itu gagal. Tapi tetelestai ini dikatakan oleh orang-orang yang berhasil, dikatakan oleh seniman-seniman yang sudah menyelesaikan karyanya dengan sangat baik, dikatakan oleh penulis-penulis yang sudah menyelesaikan mahakaryanya. Itu adalah orang-orang yang pantas berkata tetelestai. Di sini, di salib, Yesus mengatakan tetelestai. Dia pantas sekali mengatakan demikian, karena dia sudah selesai menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan bukan hanya selesai saja, tapi apa yang dia selesaikan itu mempunyai dampak sampai kepada masa depan, bahkan sampai kepada masa kini dan pada masa-masa selanjutnya, bahwa dosa yang sudah dia tebus akan terus tertebus. Dosa yang sudah dia kalahkan akan terus kalah kalau kita tetap berharap kepada Dia, Sang Penebus dan Sang Penyelamat tadi. Makanya saya katakan tadi bahwa tetelestai ini atau sudah selesai ini adalah proklamasi kemenangan Yesus atas maut. Ini adalah proklamasi kemenangan Yesus atas iblis, atas dosa. Dan ini juga adalah proklamasi kepemilikan Kristus atas kita. Tetelestai menunjukkan kita sudah bukan lagi milik dosa. Kita adalah milik Yesus Kristus. Maka itu, sebagai hamba Yesus Kristus, sebagai doulos untuk Tuhan kita yang baru, kita harus melakukan segala sesuatu untuk kesenangan Tuhan kita. Kita harus bisa melakukan segala sesuatu untuk melayani Tuhan dan Juru Selamat kita ini. Melayani Yesus Kristus yang telah mati dan menebus kita di kayu salib. Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Iya, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Yesus telah berkata, tetelestai. Itu adalah proklamasi kemenangannya Dia. Dia sudah memiliki kita. Dia sudah membayar kepemilikan kita. Sekarang kita adalah miliknya. Karena itu, Alkitab mengatakan, muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Semua yang kita miliki, semua keahlian-keahlian yang kita miliki, kita hanya gunakan itu untuk kemuliaan Allah. Di atas kayu salib, Yesus memproklamirkan kemenangannya. Dan ketika dia bangkit beberapa hari kemudian, dia membuktikan bahwa dia memang betul-betul menang. Yesus boleh saja memproklamirkan kemenangannya di salib. Tapi kalau dia tidak bangkit,
proklamasi itu seakan-akan tidak berguna. Tapi di sini, Yesus betul-betul melakukan secara komplit. Dia bukan hanya memproklamirkan kemerdekaan. Dia bukan hanya memproklamirkan kemerdekaan kita. Dia bukan hanya memproklamirkan kemenangan dia. Tapi dia juga menunjukkan bahwa dia betul-betul menang melawan maut dengan bangkit dari antara orang mati. Siapakah orang di dunia ini yang bisa seperti Yesus? Siapakah orang di dunia ini yang sehebat dia, yang bisa bangkit dari kematian dengan keinginannya sendiri, yang mengalahkan maut dengan keinginannya sendiri? Teman-teman, semua orang-orang, teman-teman dan semua anggota persekutuan mahasiswa Kristen, Yesus telah bangkit bagi kita. Yesus telah mati. Yesus telah mengalahkan maut. Dia telah menebus kita dari dosa. Karena itu sekarang dia bilang, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di Paskah kali ini, kita harus betul-betul merasakan, kita harus betul-betul merefleksikan bagaimana Allah begitu berkuasa atas semua yang ada di dunia ini. Maut sekalipun dia kalahkan. Kita yang semula adalah hamba-hamba dosa telah dibelinya untuk menjadi miliknya sendiri. Terima kasih untuk kita semua dan amin.